Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa di bulan Ramadan itu di mana peristiwa-peristiwa ini merubah sejarah. Karena memang bulan Ramadan sendiri adalah sayyid daripada syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan pada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kajian tafsir mungkin kita tiadakan dulu karena kita akan menyongsong bulan Ramadan. Maka kajian yang tersisa sampai awal Ramadan kita fokuskan di pembahasan seputar Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pembahasan malam ini kita akan membahas sejarah-sejarah dulu yang terjadi di bulan Ramadan. Baru kita masuk pada tema tentang keutamaan bulan Ramadan, kemudian masuk pada fikihnya dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa di bulan Ramadan itu di mana peristiwa-peristiwa ini merubah sejarah. Karena memang bulan Ramadan sendiri adalah sayyid daripada syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Tidak memperpanjang waktu, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, pertama diangkatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya bahwa Isa ibnu Maryam itu diangkat ketika bulan Ramadan. Kemudian juga yang kedua, nuzulul wahyi, turunnya wahyu, dan juga Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tepat di bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu turun dengan 3 marhalah. Marhalah yang pertama turun secara keseluruhan 30 juz dari Lauhil Mahfud ke langit pertama, Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Uzza, dan ini yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya turunnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza. Baitul Uzza itu di langit pertama. Baru kemudian dari Baitul Uzza kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril. Jadi marhalah Al-Quran itu pertama tentu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada qalam, kemudian diletakkan di Lauhil Mahfud. Kemudian dari Lauhil Mahfud diturunkan ke Baitul Uzza, dan dari Baitul Uzza baru kemudian turun ke bumi. Bedanya adalah kalau dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza itu memang 30 juz langsung. Tetapi turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak 30 juz, tetapi diangsur. Ayat turun, 1 ayat turun gitu ya, sampai 23 tahun baru rampung 30 juz. Kenapa demikian? Karena disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian, dan untuk membedakan kitab-kitab langit sebelumnya. Kalau kitab-kitab langit sebelumnya seperti Taurat,
Zabur dan Injil itu kan secara langsung diberikan kepada nabinya. Dan sudah ada kitabnya, sudah ada catatannya gitu ya. Tapi kepada Nabi SAW tidak. Jadi kalau ada peristiwa turun satu ayat, ada peristiwa turun satu ayat. Ya. Lah ayat yang pertama kali turun adalah surah Iqra, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah ketika Nabi SAW i'tikaf di Gua Hira. Disitulah ayat pertama kali turun adalah suratul Alaq 1 sampai 5. Kejadiannya di bulan Ramadan. Kapan di usia Nabi SAW ketika itu menginjak 40 tahun. Ini peristiwa kedua. Peristiwa ketiga adalah kematian pamannya Nabi SAW, Abi Thalib. Abi Thalib, ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal saat bulan Ramadan setelah Amul Hazni, setelah pengepungan orang-orang Quraisy kepada Bani Hashim. Selama 3 tahun kan terjadi pengepungan tuh, diboikot Bani Hashim itu. Lah ketika itu Abi Thalib yang menjamin Rasul, makanya seluruh kabilah Bani Hashim melindungi Nabi, yang mukminnya atau yang kafirnya. Karena kan sifatnya di zaman itu kan kabili, membela kabilah bukan membela agama gitu ya. Lah setelah 3 tahun pengepungan itu terjadi Amul Hazni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun ini tepat di bulan Ramadan, 2 manusia yang dicintai Nabi SAW itu meninggal dunia. Pertama Abu Thalib, yang kedua Khadijah. Ya. Khadijah juga meninggal di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib tidak meninggal di bulan Ramadan, tapi sebelumnya. Cuman sakitnya itu terjadi di bulan Ramadan, tapi meninggalnya bukan di bulan Ramadan. Tapi Khadijah bintu Khuwailid itu memang terjadi di bulan Ramadan meninggalnya. Kemudian juga di antara kejadian-kejadian ini sebelum hijrah. Kejadian-kejadian ini sebelum hijrah. Adapun setelah hijrah, di antaranya kejadian yang pertama adalah ma'ruf, perang yang sangat besar yang menentukan kemenangan Islam yang disebut dengan perang Badar. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, maksudnya di Badar dan Fathu Mekah, dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Baik perang Badar ataupun Fathu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga meninggalnya Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Meninggalnya Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal pun terjadi di bulan Ramadan. Karena memang meninggalnya di perang Badar, Abu Jahal ini. Kemudian tahun kedua Hijriah, di antara yang terjadi bulan Ramadan adalah meninggalnya putri Nabi SAW, Ruqayyah. Ruqayyah meninggal di tahun kedua setelah terjadi perang Badar. Jadi pulangnya Rasul dari perang Badar, Ruqayyah meninggal. Dan Ruqayyah adalah istri Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga pada bulan yang sama, pada tahun yang sama, pada bulan yang sama juga, di sini dijelaskan Nabi SAW ba'da audatihi SAW min Badrin mubasyarah, kanat sariyatu qatli Asma binti Marwan allati kanat mimman yu'dhin Nabiy SAW. Terbunuhnya Sariyah. Ya, Sariyah itu berhasil membunuh musuh Nabi SAW yang suka menyakiti Rasul, namanya Asma bintu Marwan, seorang wanita yang suka menyakiti Nabi SAW, juga dibunuh oleh Sariyah Nabi SAW. Itu juga terjadi bulan Ramadan. Kemudian tahun ketiga Hijriah, Fatimah radhiyallahu anha melahirkan Hasan. Jadi lahirnya Hasan ibn Ali itu terjadi di bulan Ramadan juga. Kemudian juga menikahnya Nabi SAW dengan Zainab bintu Huzaimah. Rasul menikah dengan Zainab bintu Huzaimah
di tahun ketiga di bulan Ramadan juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian tahun kelima Hijriah, terjadi fitnah besar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dituduh berzinah dengan Safwan ibn Mu'attil. Kemudian turun ayat tentang berlepas dirinya Aisyah dari perbuatan zina yang dituduhkan orang-orang munafik. Lah turunnya ayat tentang bara'ah bahwa Aisyah tidak melakukan zina dengan Safwan ibn Mu'attil itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian juga pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW mengutus Sariyah Zaid ibn Harithah ke Bani Fazarah, sebagaimana disebutkan dalam Tarikh Ibnu Hisham. Kemudian Nabi SAW mengutus juga Sariyah Ghalib ibn Abdillah. Ini juga di antaranya Sariyah itu maksudnya pasukan yang tidak dipimpin Nabi SAW. Ini dua Sariyah ini terjadi juga di bulan Ramadan pada tahun ke-6. Kemudian tahun ke-8 dari hijrah, di sini terjadi Fathu Mekah, dan itu pun terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW mengutus Khalid ibn Walid setelah Fathu Mekah untuk menghancurkan berhala Uzza. Itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Khalid ibn Walid ketika disuruh oleh Nabi SAW menghancurkan berhala, namanya berhala Uzza, itu terjadi di bulan Ramadan juga. Kemudian kembalinya Nabi SAW dari perang Tabuk, dan itu tahun ke-9 Hijriah, ya, artinya kemenangan Nabi SAW di perang Tabuk itu juga setelah pulang tepat di bulan Ramadan. Dan begitu seterusnya. Ini diantara peristiwa-peristiwa besar, termasuk pensyariatan adzan. Itu juga di bulan Ramadan. Kemudian pembebasan Andalus itu juga terjadi di bulan Ramadan. Termasuk juga pendirian Al-Azhar Mesir. Ya, ma'ruf ya, kuliah sana di Al-Azhar Kairo. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian peperangan Hittin, kemudian pembebasan negeri Antakya, dan begitu seterusnya. Itu terjadi di bulan Ramadan. Ini dari sisi sejarahnya. Taib, saya kira tidak perlu diperpanjang si sejarah. Kita masuk pada pembahasan kita tentang menyongsong bulan Ramadan. Khawatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yang masyhur sekali. Kalau kita datang di bulan Ramadan mesti ayat ini dibaca. Saya kira antum hafal. Kalau antum tak hafal berarti tidak pernah menemui bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat kalimat wahai orang-orang yang beriman, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Panggilan wahai orang-orang yang beriman ini bukan panggilan biasa, tapi ini panggilan kejutan. Karena biasanya setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, boleh jadi Allah hendak memerintahkan sebuah perkara besar atau hendak melarang sebuah larangan besar. Dan inilah yang membedakan panggilan Mekah dengan panggilan Madinah. Kalau Nabi berdakwah di Mekah itu panggilannya ya ayyuhan nas. Di Quran kita sering mendapati ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, kan itu. Banyak di Quran itu kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalimat wahai manusia dalam Al-Quran biasanya panggilan ini digunakan di Mekah. Periode Makkiyah namanya. Kenapa? Karena di Mekah itu umumnya tidak menjelaskan tentang hukum-hukum ibadah, menjelaskan tentang hukum-hukum tauhid. Makanya panggilannya umum, manusia, masuk mukmin, masuk kafir di situ. Tetapi panggilan orang-orang yang berimannya khusus. Namanya aman, orang yang beriman. Berarti orang kafir enggak masuk di situ. Makanya panggilan orang-orang yang beriman ini biasanya kalau tidak larangan perintah, dan biasanya umumnya perintah tentang ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu
idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak salat, salat ibadah. Kan itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah. Apabila dikumandangkan hari Jumat, salat juga kan, hukum-hukum kan, ibadah. Termasuk di sini juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini ada perintah puasa. Berarti panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu umumnya biasanya perintah soal ibadah, gitu ya. Atau hendak melarang sebuah dosa yang tidak boleh dilanggar oleh kaum muslimin. Di sini Allah mengatakan kalimat kutiba. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan umpamanya dengan kalimat wajib, wajaba? Kenapa mesti kutiba? Atau kenapa tidak wujiba, diwajibkan? Sama-sama artinya, wujiba juga diartikan, kutiba juga diartikan diwajibkan. Jadi sama-sama secara arti sama. Ulama tafsir mengatakan bahasa kutiba kenapa digunakan untuk puasa dan tidak digunakan kepada syariat solat umpamanya kan. Kalau solat kan menggunakan wajib gitu ya, tidak kalimat kutiba. Karena biasanya ibadah yang dimulai dengan kalimat kutiba itu berat dilakukan. Seperti contohnya kutiba alikumul qital, diwajibkan kepada kalian perang. Perang itu berat, ya kan? Tidak semua orang bisa perang kan? Kalau tidak berani nggak bisa dia. Kalau orang pengecut itu berani di awal, dengar bom sudah takut pengen balik dia. Karena perlu keberanian. Lah puasa juga sama. Puasa itu ibadah yang berat. Karena perlu kesabaran masalahnya. Kalau sholat itu 5 menit rampung selesai. Tergantung ayat yang antum baca kan. Makin cepat atau makin pendek ayatnya makin cepat sholatnya kan. Antum baca 3 kul sebentar aja tuh. Dibandingkan dengan lam yakunil gitu ya. Itu yang an-naba itu agak lama tuh. Apalagi Al-Baqarah ya. Sholat itu bisa disetting. Waktunya itu bisa disetting. Antum bisa dilamakan, bisa dicepatkan. Tapi puasa tidak bisa antum setting. Puasa itu sudah ada waktunya, ya terbit, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nggak bisa antum setting jam itu. Saya percepatlah jamnya gitu ya, biar cepat jam 6 gitu kan. Atau dilobetkan atau dicepatkan jam. Nggak bisa ya, karena sudah ditentukan waktunya. Dan itu berat puasa itu, karena banyak hal-hal yang harus dijauhi. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, meninggalkan syahwat, macam-macam ya kan. Makanya bahasa Quran menggunakan kalimat kutiba, menunjukkan beratnya ibadah puasa. Kemudian Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya bahwa puasa itu bukan ibadah kepada umat Islam saja. Sebelum umat Islam sudah diwajibkan puasa. Bahkan rukun Islam itu diwajibkan kepada umat sebelum Islam. Sudah ada rukun Islam itu kepada sebelum Islam, baik syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua ada di umat-umat sebelum Islam. Termasuk juga puasa. Cuman kan ada perbedaan tentu dari segi cara ya. Sebagaimana Rasul mengatakan bahwa perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahur. Artinya kan mereka puasa, kita juga puasa, cuman bedanya dimakan sahur gitu saja. Kita ada makan sahur, mereka tak ada makan sahur. Makanya nanti saya akan jelaskan tentang fadilah sahur itu yang luar biasa. Kenapa umat Islam itu sampai disyariatkan sahur? Salah satunya untuk menyelisihi orang-orang ahli kitab ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan kalimat takwa. Allah tidak mengatakan kenapa kalian puasa supaya kalian lapar, tidak. Supaya kalian haus, tidak juga. Supaya kalian merasakan orang-orang susah itu tidak makan, tidak minum, tidak juga. Tapi Allah akhiri dengan kalimat takwa. Supaya kalian takwa. Takwa itu di mana? Takwa itu di hati. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kemudian wa yushiru ila sadri, dia mengisyaratkan ke jantungnya. Disinilah takwa. Berarti dari sini bahwa puasa itu bukan hanya sekedar mempuasakan badan, tapi ada yang lebih daripada itu, puasa hati. Ya, karena kalimatnya takwa di sini, dan takwa itu di hati. Berarti puasa itu ada 2 macam. Ada puasa hati, ada puasa badan. Dan puasa hati itu jauh lebih mulia dibandingkan puasa badan. Puasa hati itu jauh lebih mulia
dibandingkan puasa badan, karena yang menentukan pahala dan tidaknya puasa badan itu adalah puasa hati. Makanya orang yang sedang berpuasa, kata Rasul, kemudian ada orang yang mengajak bertengkar, apa kata Rasul? Tinggalkan, katakan kepada dia, ini mru'un shaim, maaf saya puasa, ya kan? Supaya menjaga hatinya di sini, jangan dilayan gitu ya. Tapi titik sampai di sini, jangan dikasih koma, nanti habis buka. Jangan. Itu masalah itu ya. Di sini ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaan, kenapa puasa itu membuahkan takwa? Ini penting kita bahas ya. Ya, kenapa puasa itu bisa membuahkan takwa, itu kenapa ya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, puasa itu adalah menghindarkan seseorang dari berbagai macam syahwat. Jadi orang yang berpuasa itu kan tidak makan. Kita tahu bahwa syahwat itu yang menguasai manusia, pertama urusan makan minum, kemudian tidur, kemudian mukhalatatun nas, ngobrol dengan orang gitu ya, berkawan dengan orang ya, kemudian syahwat kemaluan, ini syahwat ya. Lah orang yang berpuasa itu jiwanya menguasai syahwat. Orang yang berpuasa itu jiwanya yang menguasai syahwat. Karena orang yang tidak berpuasa justru syahwatnya yang menguasai jiwa. Saya ulangi ya. Orang yang puasa, hakikatnya puasa itulah yang menguasai syahwatnya. Jiwa dia itu menguasai syahwatnya. Karena orang yang berpuasa kan tidak makan, tidak minum, berusaha dia tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makanya jiwanya menguasai syahwat. Tapi orang yang tidak puasa itu syahwat yang menguasai dia. Makanya maunya itu makan, minum. Kalau tidak puasa itu ya jalan sana sini gitu ya, tidur. Itu orang nggak puasa tuh. Tapi orang puasa tidak. Lah karena orang yang berpuasa itu jiwanya yang menguasai syahwat itulah, makanya kemudian lahirlah kalimat takwa. Karena begini ikhwan, coba perhatikan orang yang berpuasa, syahwat yang pertama dia bisa tinggalkan, makan, minum. Tidak mungkin orang yang berpuasa itu makan, minum. Kalau orang berpuasa makan, minum, nggak puasa lah kan itu ya. Ini yang kedua. Yang kedua, tidur. Orang yang lapar itu biasanya susah tidur. Orang yang lapar itu pasti susah tidur. Makanya banyak orang yang beralasan kenapa dia harus makan malam itu supaya bisa tidur. Aduh, badan saya gemuk ini, kenapa? Nggak bisa saya kalau nggak makan malam tuh, nggak bisa tidur. Kan ada istilah seperti itu ya. Artinya orang lapar itu pasti susah tidur. Cuman aneh kalau orang puasa kok tidur terus, ini aneh ya. Biasanya kan orang lapar itu kan susah tidur gitu ya. Tapi ada orang yang lapar kok tidur terus gitu. Ya tak tahu saya, nggak paham ya kan. Nah, kemudian juga mukhalatatun nas, bergaul dengan manusia. Orang puasa kan malas bergaul manusia, apalagi siang-siang diajak main. Ayo kita keluar panas-panas gitu kan, nggak akan mau. Orang yang berpuasa itu cari yang teduh biasanya. Apalagi pas terik matahari ya, lain kalau pas teduh kayak gini. Tapi kalau pas panas-panas terik matahari, nggak ada orang yang mau keluar jalan-jalan tuh, kecuali kalau udah sore-sore ngabuburit tuh kan, lain cerita kan. Tapi kalau siang-siang mana mau? Artinya orang yang berpuasa itu sedikit jalan-jalan dia dengan kawan-kawannya itu. Termasuk juga orang yang berpuasa, syahwat seksnya juga menurun, sehingga betul-betul hawa nafsunya itu dikuasai ya. Karena begini ikhwan, musuh manusia itu di bulan Ramadan itu semua bisa dikalahkan di bulan Ramadan itu. Pertama musuh manusia apa? Syahwat. Yang kedua syubhat ya. Dari mana timbulnya syahwat? Dari hawa nafsu. Dari mana timbulnya syubhat? Dari setan. Dua-duanya bisa dikalahkan di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Kalau dengan hawa nafsu jelas tadi dengan cara puasa kan. Puasa kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Karena orang yang berpuasa itu jiwanya mengalahkan nafsunya. Karena dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks dan begitu seterusnya. Ya. Adapun syaitan di bulan Ramadan diikat. Nabi SAW yang mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, kata Rasul,
maka dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, diikat pula setan. Jadi geraknya setan itu sudah tidak leluasa di bulan Ramadan. Ditambah-tambah malamnya kita tarawih, dan sholat tarawih itu dibacakan Quran di situ. Waktunya kita harusnya tidur, tahu-tahu sholat. Mau tidak mau kita sholat, ya kan? Dan di situ setelah tarawih kita juga tadarus kadang-kadang. Dan salah satu fungsi Al-Quran itu apa? Bisa mengusir setan. Makanya Rasul mengatakan siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya bisa menghindarkan setan, kan? Lari setan dari rumah kita. Jadi kalau seandainya siang dengan puasa kita bisa mengalahkan syahwat, kalau di malam hari dengan qiyamul lail dan qiraatul Quran kita bisa mengalahkan syaitan. Makanya musuh di bulan Ramadan itu dua-duanya bisa dikalahkan. Disitulah kenapa puasa itu melahirkan takwa. Ditambah-tambah kita tahu bahwa puasa itu terkandung 3 kesabaran. Puasa itu terkandung 3 kesabaran. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Tiga-tiganya ada di puasa. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Ya harus sabar puasa. Allah yang perintahkan puasa, ya sabarlah mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Kita sabar untuk melaksanakan puasa, jangan sampai dibatalkan. Kemudian yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Karena orang yang berpuasa tadi, dia tidak akan maksiat dengan Allah. Ketika Allah mengatakan jangan makan, dia tidak akan makan. Jangan minum, tidak akan minum. Jangan melakukan hubungan, tidak akan melakukan hubungan. Apalagi kemudian puasa sendiri kata Rasulullah sebagai junnah, benteng dia dengan neraka. Artinya orang yang berpuasa itu tidak mungkin maksiat. Tidak mungkin maksiat orang yang berpuasa. Dari sini ada kesabaran ketika menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian rasa lapar, rasa haus yang kita rasakan di bulan Ramadan itu bagian qada dan qadar Allah. Itu sudah takdir. Orang enggak makan ya lapar. Takdirnya kan begitu. Kalau orang enggak minum ya haus, itu sudah takdirnya seperti itu. Ya. Makanya harus sabar dengan takdir Allah itu. Makanya di sini kita katakan bahwa sedemikian indahnya puasa karena terkumpul kesabaran di dalamnya. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, sabar dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama ketika mentafsirkan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan juga dengan salat. Sebagian ulama mengatakan maksud sabar di sini artinya puasa. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa, gitu maksudnya, dan dengan salat. Ya. Kenapa ditafsirkan as-sabri di sini puasa? Karena puasa itu melahirkan sabar dan salat itu melahirkan syukur. Dan dua sifat ini yang paling banyak orang memasukkan ke surga. Sabar dan syukur. Bahkan dua sifat inilah yang menjadi penyebab kebahagiaan manusia, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam muqaddimah kitab Qawaidul Arba. Di antara 3 kunci kebahagiaan: apabila ditimpa musibah sabar, apabila dikasih nikmat syukur, apabila berdosa dia istighfar. Jadi 2 kunci kebahagiaan, salah satunya sabar dan syukur. Sabar terlahir dari puasa dan syukur terlahir dari solat. Makanya ketika Nabi SAW solat malam, kemudian kakinya sampai pecah-pecah tuh, Aisyah kan bertanya, sudahlah Rasul, cukupkan saja yang wajib-wajib, katanya kan. Tidak usahlah kemudian, kau ini sudah sepuh, sudah tua, lihat kakimu pecah-pecah, gitu ya. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha itu pengen Rasul memperbanyak istirahat karena sudah tua. Maka Rasul SAW mengatakan di hadapan Aisyah ummul mukminin, afala akunu abdan syakura. Hei Aisyah, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dari sini kita tahu solat malam melahirkan syukur, karena Rasul yang mengatakan seperti itu. Ya. Adapun puasa melahirkan sabar, karena tadi saya katakan dalam puasa itu terkandung 3 kesabaran tadi. Ya, sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar dengan takdir Allah dan qadanya. Makanya puasa terlahirlah kalimat sabar. Dan dari sini kita tahu bahwa puasa adalah ibadah satu-satunya
seorang hamba imtithalu awamirillah. Paling cepat seorang hamba melaksanakan perintah Allah itu hanya ada di puasa. Ya. Ditambah-tambah puasa ini adalah satu-satunya ibadah dari ibadah-ibadah yang lain yang memungkinkan ikhlas. Kalau sholat kan nampak gerakannya, sholat kan nampak takbiratul ihramnya nampak kan, rukunya nampak, bacaan Qur'annya kedengaran, keindahan baca Qur'annya pun terdengar. Dari takbir sampai salam nampak sholat itu. Zakat nenteng harta nampak. Haji apalagi sebelum haji sudah kenduri, makin nampak lagi kan gitu ya. Karena ada kendurinya biasanya ya. Belum lagi nanti di pesawat selfie lagi. Nanti sampai di Jeddah selfie lagi. Lempar jumroh minta diselfikan sambil lempar gitu ya. Jadi nampak, tapi puasa kalau tidak bicara Anda sedang berpuasa orang tidak tahu. Pamannya puasa Senin Kamis nih. Hari Senin atau hari Kamis. Antum berdua, yang satu puasa, yang satu tidak. Kalau yang satu tidak ngomong saya sedang berpuasa, tidak tahu kawan sedang berpuasa. Dari mana tahunya bahwa dia sedang berpuasa? Oh Ustaz karena banyak meludah, bisa saja sariawan. Ya kan? Oh mungkin itu agak pucat, ya mungkin lagi sakit. Nggak bisa. Apa tanda-tanda orang puasa coba apa? Nggak ada. Lah karena tidak ada tanda-tanda orang yang berpuasa menunjukkan satu-satunya ibadah yang paling ikhlas itu ibadah puasa. Asal jangan ngomong saja. Kalau sudah ngomong ya lain ceritanya. Ya, afwan saya puasa itu udah tahu orang. Tapi kalau kita diam saja mana ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Sampai ada seorang ulama tuh, dia 40 tahun puasa keluarganya nggak tahu. Dia kerja di pasar ulama ini. Jadi kalau dia pagi keluarganya membuatkan sarapan, tidak dimakan di rumah, alasannya dimakan di pasar. Kemudian sampai di pasar di tengah jalan dia sedekahkan tuh makanannya. Kemudian dia pulang sore waktu maghrib barulah dia makan. Selama 40 tahun keluarganya nggak tahu kalau dia puasa. Coba bayangkan. Ya karena puasa itu satu-satu ibadah yang memungkinkan orang itu untuk ikhlas gitu maksudnya. Makanya kenapa kemudian puasa ini melahirkan ketakwaan tadi. Melahirkan ketakwaan karena yang memungkinkan tadi karena ada keikhlasan. Ya. Ini diantara bicara tentang puasa. Ya. Taib masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun keistimewaan puasa itu sendiri dijelaskan di beberapa riwayat. Pertama, hadits qudsi yang dikeluarkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan as-sawmu li wa ana azzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Saya kasih gambaran begini. Kenapa puasa itu disembunyikan pahalanya? Sampai-sampai Rasul mengatakan puasa itu milikku. Kalau yang lain milik kalian. Salat milik kalian, puasa milik kalian. Karena nominalnya sudah jelas pahalanya. Karena ada pahala itu yang satu pahala 10 kali lipat pahalanya. Ada yang satu amalan itu dapat 10 pahala. Ada yang satu amalan dapat 700 kali lipat pahala gitu ya. Kan banyak, ada yang sampai 20 pahala, macam-macam lah. Jadi rata-rata ibadah itu nominal pahalanya sudah ditentukan oleh Allah. Kecuali puasa kata Rasul. Puasa itu tidak ada penentuan nominalnya. Berapa-berapanya kita tidak tahu puasa itu. Hanya Allah yang tahu. Lah karena puasa itu hanya Allah yang tahu, berarti menunjukkan besarnya pahala orang yang berpuasa. Dari mana kita tahu besarnya pahala yang berpuasa? Karena inti daripada ibadah puasa itu sabar. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah cukupkan pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Artinya puasa, pahala orang yang berpuasa itu tanpa batas. Saya logikan begini. Nanti pada hari kiamat, ketika manusia berhasil melintasi titian siratal mustaqim. Manusia ini sudah melewati titian siratal mustaqim. Kan tidak ada yang melintasi seperti kilat atau sudah sampai di ujung gitu ya. Ada yang seperti kuda balap, ada yang seperti lari kencang, macam-macam. Ada yang jatuh ke jahanam gitu. Tetapi di ujung titian itu, di situ ada namanya kontoro. Kontoro itu padang yang sangat luas sekali. Disitulah manusia terhenti. Padahal depannya pintu sorga. Disitulah terjadi yang disebut dengan muflis, kebangkrutan umat Islam. Kenapa? Karena di satu sisi membawa pahala, di sisi lain membawa dosa. Di situ terjadi barter pahala dan
dosa. Dulu kau mendolimi saya. Mana pahalamu? Akhirnya diambil pahalanya. Ketika sudah tidak ada pahala lagi, datang juga orang yang mendoliminya dan mengatakan, mana pahalamu? Kau juga mendolimi aku. Kata dia, aku tidak punya pahala lagi, sudah habis. Oke, nggak apa-apa. Aku punya dosa, ambil dosaku kepadamu. Ini kan bangkrut namanya kan. Sudah habis pahalanya, nanggung pula dosa orang. Kalau dalam bahasa berbisnis itu modalnya habis, utang pula numpuk gitu maksudnya. Ya. Maka orang seperti ini sebenarnya harusnya sudah nggak ada lagi pahala yang diperjuangkan untuk masuk ke dalam surga. Otomatis dia harus balik lagi kan ke jahanam. Lah ada orang-orang yang ketika sudah ludas pahalanya karena dikasih-kasihkan orang itu, tiba-tiba ketika dia sudah putus asa dan dia akan masuk ke dalam jahanam, Allah datang kepadanya dan mengatakan, engkau masih punya pahala banyak. Kemudian Allah menunjukkan pahala puasanya. Ini loh pahalamu, masih banyak. Gitu ya. Inilah yang dimaksud hadis Nabi, as-saumu li wa ana azzibihi. Puasa itu milikku kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Ya, jadi puasa itu penolong jadinya kan. Yang harusnya dia masuk jahanam tidak jadi. Karena ada pahala yang tersembunyi dari puasa. Makanya dari sini Nabi SAW bahwa puasa itu adalah syafaat bagi para pelakunya. Salah satu fungsi daripada puasa itu sebagai syafaat. Dia penolong. Saat dia sudah tidak punya pahala lagi, rupanya Allah datang dengan pahala puasa, itulah yang akan jadi syafaat dia. Sehingga tak jadi masuk neraka, Allah masukkan ke dalam surga dari pintu khusus yang disebut dengan Rayyan. Pintunya orang-orang yang berpuasa. Ini satu riwayat. Kemudian riwayat yang kedua tentang puasa. Hadis dari yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kabair. Salat 5 waktu, maksudnya dari duhur asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh lagi ke zuhur gitu ya. Atau dari Jumat ke Jumat berikutnya, atau Ramadan dari Ramadan berikutnya. Jadi kalau Ramadan tahun kemarin betul-betul kita berpuasa, kemudian Ramadan tahun ini kita pun betul-betul puasa, ini 1 tahun antara 2 Ramadan ini, maka ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita selama kita berusaha menjauhi dosa besar. Selama kita masih berusaha menjauhi dosa besar. Dari sini kita tahu bahwa kebanyakan amalan bulan Ramadan, kebanyakan ya, hampir amalan-amalan pokok di bulan Ramadan itu intinya menggugurkan dosa. Sebutkan amalan inti Ramadan, puasa, taraweh, gitu kan, malam Lailatul Qadar. Kan ini inti daripada Ramadan kan, puasa, taraweh, Lailatul Qadar. Ya. Nabi SAW mengatakan di 3 riwayat, man soma Ramadanan, wa fi riwayatin man qama Ramadanan, wa fi riwayatin man qama Lailata Qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dalam riwayat barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, barang siapa yang dalam riwayat menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makanya kenapa Ramadan disebut Ramadan? Ramadan itu diambil dari 3 huruf, Ra, Mim, Dot. Ramadan, ya. Dan Ramadan itu diambil dari Ra, Mim, Dot. Ramdo. Ramdo itu artinya membakar. Ramadan itu artinya pembakaran, ya. Apa yang dibakar? Selain memang Ramadan itu kan musim panas kalau di sana. Kalau di sana kan Ramadan musim panas gitu ya. Yang dimaksud Ramadan secara istilah artinya karena dia membakar dosa-dosa anak Adam. Jadi disebut Ramadan itu karena bulan itu bulan pembakaran dosa. Kenapa disebut pembakaran dosa? Karena ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan itu semua manfaatnya menggugurkan dosa. Seperti tadi yang riwayat yang saya sebutkan kan, siapa yang berpuasa, siapa yang sholat malam, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan 1 dosa pun tidak diampuni. Itu masalah. Sebagaimana Rasul pernah naik ke atas mimbar, ya, kemudian amin,
naik lagi, amin, naik lagi, amin. Kemudian Rasul berceramah. Kemudian turun dari mimbar setelah berceramah. Sahabat kemudian heran dengan aminnya Rasul ketika di awal naik mimbar. Sahabat mengatakan, alama amanta ya Rasulullah. Rasul kok tadi mengaminkan apa gitu ya? Kami tak dengar doa. Asik kok amin, amin, amin. Amin kan harus doa kan gitu. Amin berarti ada doa yang dibaca Nabi. Sahabat tak dengar. Makanya sahabat mengatakan, Rasul kok doa apa tadi? Kok naik atas mimbar kok amin 3 kali? Maka Rasul menjelaskan, adapun tadi Jibril datang kepadaku saat aku naik mimbar, dia minta diaminkan doanya, ku aminkan. Salah satunya Jibril meminta diaminkan doanya adalah ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu min dunubi. Celaka dan binasa orang yang masuk Ramadan satu dosa pun tidak diampuni. Maka ku aminkan, Jibril pun amin. Bayangkan, kalau yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasul, yang menyaksikan para sahabat, siapa lagi doa yang dikabulkan? Ya kan? Maka binasalah orang-orang yang masuk Ramadan, satu dosa pun tidak diampuni. Padahal Ramadan itu disebut Ramadan karena pembakaran dosa. Kan itu ya. Itu inti daripada Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang ketiga, soal puasa. Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'un. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa. Fattar itu artinya menjadikan dia berbuka dengan makanan kita. Dari sini kita tahu bahwa tidak mesti kenyang. Yang penting dia mau membukakan puasanya dengan iftar yang kita kasih. Walaupun hanya separuh kurma. Yang penting gara-gara separuh kurma kita dia batal puasanya, gitu maksudnya. Makanya penting orang-orang yang memberi iftar ke orang-orang yang sedang berpuasa ke masjid atau kemana gitu ya. Kalau bisa itu jangan yang biasa. Nanti nggak dilirik. Ya, goreng bakwan. Atau mungkin aqua gelas. Itu udah biasa aqua gelas itu kan. Kalau bisa itu ya cari ya kasih warna-warni kan. Orang yang puasa kan berkilo-kilo tuh matanya tuh. Mana-mana. Jadi kalau bisa ngasih orang yang berpuasa itu, kalau sekarang kan banyak orang ngasih iftar itu. Jadi kita harus cerdas tuh. Ya, kalau bisa minuman kita dulu, makanan kita dulu yang diri. Gimana caranya? Nah, kasih warna-warni, kasih apa gitu kan? Kasih yang seger-seger yang kalau orang berpuasa terbayang-bayang kapan azan itu. Ini nengok makanan kita maksudnya. Karena kalau seandainya makanan kita yang pertama kali dia batal dengan itu, masuk dalam hadis ini. Man fattara sa'iman. Siapa yang menjadikan orang berbuka karena makanan kita atau minuman kita, apa pahalanya? Maka dia dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Seolah-olah kita puasa 2 kali. Itu kalau 1 orang kita kasih makan. Kalau 100 orang antum berhasil membuat mereka berbuka gara-gara makanan antum, berarti antum seolah-olah puasa 100 kali. Makanya sering-seringlah ngundang ke rumah. Kalau ngundang ke rumah nggak ada makanan orang itu biasanya. Iya kan? Makanan dia aja lah. Gak mungkin tetangga nitip kan itu, kecuali antum woro-woro kan itu ya. Kalau ngundang di rumah mau tidak mau makanan antum yang dimakan itu. Ya undang aja 100 orang. Ramadan aja enggak sampai 100 hari kok. 30 hari kan gitu. Antum bisa sampai 100 hari tuh puasa itu. Masya Allah luar biasa. Makanya kenapa puasa ini luar biasa amalan. Hanya ngasih makan saja itu sudah bisa mendapatkan pahala orang itu. Ini juga di antara keutamanya. Kemudian juga hadis berikutnya tentang puasa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sangat masyhur dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan kelak apabila berjumpa dengan Rabbnya. Sebagian para ulama mengatakan, kenapa orang yang berpuasa itu ada kebahagiaan saat berbuka? Karena di situ ada doa yang tidak akan ditolak. Itu menjelang berbuka. Kira-kira mungkin ya 10 menit atau 5 menit menjelang berbuka. Disitulah waktu yang sangat mustajab. Sampai-sampai para ulama salaf menganjurkan doa yang antum baca di situ.
Cuman satu. Minta kepada Allah agar antum dibebaskan dari api neraka. Karena setiap malam di bulan Ramadan itu Allah memerdekakan di antara hamba-hambanya akan terbebas dari api neraka. Dan kalau seandainya dicatat saja seumur hidup kita ini seumur hidup kita selama berjumpa dengan Ramadan itu, anggap usia antum sudah 40, 50, itu ya, berarti sudah berRamadan antum dapat itu. Cukup satu Ramadan saja. Dalam satu malam saja cukup, nggak usah dalam 30 malam, satu malam saja. Allah takdirkan di antara kita itu, Allah catat bahwa kita tidak akan masuk neraka, selamanya antum tidak akan masuk neraka. Cukup satu kali saja. Tapi kan kita tidak tahu apakah kita termasuk orang dicatat atau tidak kan itu. Makanya menjelang berbuka itu, disitulah waktu-waktu doa antum berdoa kepada Allah. Ya Allah, merdekakan aku dari api neraka. Ya Allah, merdekakan orang tuaku yang sudah meninggal dari api neraka. Ya Allah, merdekakan istriku, anakku, orang-orang yang kucintai dari api neraka. Itu yang antum doa di situ. Kalimat itu saja. Minta kepada Allah saat menjelang berbuka. Ya Allah, merdekakan kami, maksudnya saya, istri, anak, orang tua dari api neraka. Disitulah kenapa ada kebahagiaan saat berbuka. Dan ini dilalaikan manusia. Jarang sih, apalagi orang ngabuburit, mana ingat doa ini. Apalagi sudah ingatnya pasar kaget. Kadang-kadang maghrib di jalan tuh, kan itu ya. Nggak ingat itu. Yang ingatnya kapan azan, bukan berdoa. Bahkan saya istilahkan itu, kadang-kadang biar mempercepat azan itu sibuk cari remote TV kan. Mana channel Jakarta, bukan channel Batam. Kan duluan sana tuh. Berapa menit bedanya itu kan. Ya, nggak boleh kita cari channel sana. Kita harus ikut waktu Batam. Ya, tetap tidak boleh ikut channel luar. Apalagi yang paling cepat tuh, mana daerah mana yang bedanya setengah jam dengan kita gitu. Gitu ya. Tengok tayangan TV. Jadi intinya bahwa kenapa di sini Rasul mengatakan di situ ada kebahagiaan saat berbuka? Karena di situ ada doa yang tidak mungkin ditolak. Ini dilalaikan manusia ini. Sebelum berbuka 5 menit jadilah kan itu ya. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nanti pada hari kiamat memandang wajah Allah. Dan ini tidak ada kenikmatan yang lebih mulia dibandingkan ru'yatullah. Seindah-indahnya sorga yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Tidak seindah melihat wajah Allah. Karena itu puncak dari kenikmatan penduduk sorga. Dan itu akan didapati orang-orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa dapat 2 kebahagiaan. Bahagia saat berbuka dan bahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhulu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Dari Nabi SAW, di sorga itu kan, sorga itu kan memiliki 8 pintu ya, beda dengan neraka. Kalau neraka itu 7 pintu, kalau sorga itu 8 pintu. Kenapa dilebihkan 1? Kenapa tidak sama? Ya, neraka dibuat 8 juga gitu ya. Ini enggak, neraka 7 pintu, sorga 8 pintu. Dilebihkan 1 itu maksudnya untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Sampai ke pintu neraka saja disedikitkan dibandingkan pintu sorga. Lah di antara pintu-pintu sorga itu ada namanya pintu rayyan. Jadi ketika Nabi SAW bersabda, sayati alaikum zaman kadidu minaz ziham, akan datang zamannya kalian berdesak-desakan di pintu sorga. Saking berdesak-desak nggak bisa masuk ke sorga, karena pintunya nggak bisa dibuka. Yang bisa membuka pintu sorga cuma Nabi. Maka ketika Nabi SAW mendekati pintu sorga, kemudian mengetuk, kemudian malaikat Ridwan menjawab, akhirnya semua pintu sorga itu terbuka. Masing-masing di pintu sorga itu ada penyeru. Menyerukan apa? Menyerukan setiap ibadah yang dilakukan hamba-hambanya. Kalau di dunia ahli solat, maka akan dipanggil, hei ahli solat, masuk dari sini.
Hei ahli zakat, masuk dari sini. Hei ahli jihad, masuk dari sini. Hei kamu yang ahli puasa di dunia, masuk dari sini pintu Rayyan. Ya. Kenapa dibeda-bedakan pintu-pintu surga itu coba? Karena manusia itu tidak sama semangat ibadahnya. Ada orang semangat dia puasa sunnah, tak semangat pula di sedekah. Kan itu ya. Ada kalau sedekah masya Allah tidak pelit dia, nyah-nyoh gitu ya. Tapi sholat sunnah kurang pula dia. Ya. Tapi kalau sholat sunnah ada juga luar biasa rajin dia sholat sunnah. Giliran puasa tak bisa lapar dia. Kan itu ya. Jadi ada orang itu diutamakan masing-masing. Diutamakan masing-masing. Ya, dan memang begitu watak manusia. Makanya Imam Malik suatu ketika pernah dapat surat. Imam Malik kan tidak terkenal ibadahnya. Dia hanya dikenal kealiman ilmu hadisnya sehingga dia ma'ruf gitu riwayat-riwayatnya kan. Banyak orang belajar. Tapi urusan ibadah sunnah kurang Imam Malik itu. Akhirnya adalah yang kononnya mau menasihati Imam Malik, seorang abid, saya lupa namanya, ahli ibadah, ingin menasihati Imam Malik dan mengatakan, wah Imam, seandainya kata dia, kalau engkau bisa menjamakan antara ilmu dan ibadah, tentu engkau menjadi imam yang sempurna. Dia sok menasihati Imam Malik gitu ya. Ya, karena Imam Malik tidak dikenal ibadah sunnahnya. Ya, dia hanya ngajar gitu saja. Ya. Jadi balas Imam Malik. Dia mengatakan bahwa Allah itu sudah membagi-bagi amal sebagaimana Allah membagi-bagi rizki. Ya rizki itu ada yang kerja keras sedikit gajinya, ya kan? Ada yang diam saja, tahu-tahu punya Pajero gitu ya, punya tanah di mana gitu, punya wah enak kerja, rekeningnya gendut gitu kan? Ya jadi ada amal itu juga sama seperti itu. Allah sudah lebihkan masing-masing orang itu dari amalan sebagaimana Allah sudah bagi-bagi rizki masing-masing. Ya, mungkin engkau dilebihkan dari bab itu, kau dilebihkan sholat malam, baca Quran dari ibadah-ibadah. Tapi aku dilebihkan di sini kata Imam Malik. Tapi aku yakin kata Imam Malik, apa yang kulakukan jauh lebih baik dibandingkan apa yang Anda lakukan. Kenapa Imam Malik ngomong begitu? Karena orang alim itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Kan itu ya. Nabi SAW mengatakan fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim itu jauh sekali, nggak ada apa-apanya dibandingkan ahli ibadah. Ibarat 1 bulan purnama di antara berseraknya bintang-bintang di langit. Berseraknya bintang-bintang di langit itu ribuan bintang, tapi tidak bisa menyinari bumi. Tapi 1 bulan bisa pula dia nyirami bumi. Nah, itulah makanya Imam Malik ingin menasihati, ya. Orang itu sudah diberikan masing-masing kemampuan. Mungkin engkau disitulah ahlinya, aku di sini kata Imam Malik gitu ya. Tapi aku yakin apa yang aku lakukan jauh lebih baik. Tapi aku tidak akan mencela kamu. Dan kita masing-masing meminta kepada Allah agar sama-sama mendapatkan ridhonya. Dari sini kita tidak boleh meremehkan ibadah orang. Pemanya saya lagi ngisi hari Kamis gitu ya. Jamaahnya lagi puasa Kamis. Saya pula tak puasa. Haus lagi ceramah kan, ambil minum, di belakangnya letuk, Ustadz gue nggak puasa Kamis kan, kayak gitu ya. Nggak tahu bahwa saya berceramah itu lebih mulia daripada antum puasa Senin Kamis, gitu maksudnya. Itulah perkataan Imam Malik begitu ya. Karena orang alim itu ketika mengajarkan ilmunya manfaat untuk dirinya dan orang lain. Lah antum puasa itu hanya untuk antum saja kan manfaatnya. Apa untuk orang lain? Tidak, manfaatnya untuk antum saja. Makanya ada kaidah para ulama, ibadah yang sifatnya muta'addi bermanfaat untuk orang lain itu jauh lebih baik dibandingkan ibadah yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Ya, itu kesimpulannya. Maka jangan pernah meremehkan ibadah orang. Intinya seperti itu. Baik, ya. Kita kembali di sini. Jadi di sorga itu ada pintu-pintu sorga. Lah ada namanya pintu Rayyan. Seluruh orang-orang puasa pada hari kiamat masuk dari pintu itu. Dan apabila semua ahli-ahli puasa masuk dari pintu itu, maka pintu akan ditutup dan tidak akan dibuka selamanya, kecuali orang-orang yang berpuasa. Ini keutamaan bahwa ibadah puasa ibadah mulia sampai ada pintu disendirikan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW juga mengatakan, idza qatala ahadun, apabila seseorang hendak mengajak bertengkar, ya ngajak macam-macam dengan kita ya,
Ya. Kata Rasul, falyakul inimruun shaim. Katakan oleh kalian, maaf saya lagi puasa. Maaf saya lagi puasa. Ini adab, ya. Siapapun kalau lagi puasa, makanya ini bahayanya medsos di bulan Ramadan ini kan. Kadang-kadang kita baca grup, ngomong apa tersinggung pula kita di situ, ya. Nah, maka kalau kita umpamanya SMS ada hal-hal yang ya mungkin menyakitkan hati, balas saja saya puasa, dah antum blokir dulu. Maaf selama Ramadan saya blokir Anda gitu. Kan enak gitu ya. Ya. Supaya hati kita terjaga, karena bagaimanapun inti dari puasa itu saya katakan puasa hati. Puasa hati. Percuma orang itu menahan lapar, menahan dahaga, tapi kalau seandainya hatinya tidak bisa dijaga, karena hati itulah yang menggerakkan badan. Kalau kata hati jangan memandang yang haram, mata akan nunduk kepada hati. Ya, saya tidak akan memandang yang haram. Kalau kata hati telinga jangan mendengar yang haram, telinga pun akan nurut. Ya, saya tidak akan mendengar yang haram. Kalau kata hati kaki jangan melangkah ke tempat yang haram, dia tidak akan melangkah. Jadi yang menentukan maksiat-maksiat di bulan Ramadan itu adalah hati. Dari sini, ya, kata para ulama, ketika Nabi SAW mengatakan betapa banyak orang-orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah SAW, kam min sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak diganjar, sama sekali tidak dapat pahala, dia hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena yang berpuasa hanya badannya saja. Ya. Kenapa Rasul sampai ngomong begitu itu? Kebanyakan orang yang berpuasa terkadang tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena yang berpuasa badannya saja, tapi hatinya tidak berpuasa. Makanya mempuasakan hati itu sangat penting sekali. Nampaknya masih hujan deras. Nggak dengar nih. Lanjut. Nggak dengar ya. Terus aja ya. Iya. Ya, insya Allah kita lanjutkan minggu depan karena pembahasan juga masih lama ya. Ini baru cerita puasa saja ya. Ramadan itu kan banyak amalan-amalan. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan karena kondisi hujan juga enggak dengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,